Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jadi hari ini kita dihebohkan lagi tentang hal yang viral lagi dan lagi. Entahlah apa yang memang ada di tahun 2020 ini. Tapi ketahuilah teman-teman, sekarang kita dihancurkan dengan adanya media. Kenapa? Banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab ketika ada orang yang mengetahui info ini tapi tidak mengetahui hal yang terjadi sebenarnya. Mereka yang nge-share dan orang yang melihat dia juga akan ikut nge-share, padahal mereka tidak tahu hal yang sebenarnya terjadi. Dan di hari ini kita diviralkan dengan adanya dentuman, entah itu dentuman apa, meteor atau apa, aku tidak tahu, dan mungkin teman-teman juga banyak yang nggak tahu. Tapi ini sangat meresahkan dan saya geram karena dentuman ada di langit tapi hancurnya ada di media sosial. Jadi saya akan bahas teman-teman, selamat menonton, let's go. Jadi teman-teman, awalnya saya mengetahui info ini dari teman saya namanya Bagus, dan ini hasil percakapan saya dan dia, ada di WhatsApp. Nah jadi teman-teman, tengah malam aku di WhatsApp dia bilang begini, tadi malam ada suara apa, area Pati Rembang jam 1, Fa, tahu nggak? Nggak tahu, Rembang aman. Kamu dapat info dari siapa? Dari FB banyak, FB-nya namanya siapa? Grup Pati. Nama lengkapnya ini ada, Dinda Firdausi. Tak kira Pati tok lur, aku kira Pati aja. Ternyata banyak banget, bahkan se-Indonesia ngomongin di media sosial, entah itu Twitter, Facebook, Instagram, dan lainnya. Nah dan tadi itu ada di fanspage ini, ada di foto ini. Jadi di fanspage hiburan lucu, siapa yang dengar dentuman atau ledakan malam ini? Keras sekali, astagfirullah. Nah jadi tadi saya udah melihat, dan saya cek lagi saat bikin video ini, ternyata udah hilang teman-teman. Mungkin karena memang di report, karena ini sangat menyimpangkan ya bagi orang-orang lain. Dan tadi ada yang berkomentar seperti ini, itu meteor jatuh, kebakaran di atmosfer tidak sampai bumi, lu bikin video cuman kasih suara dubbing, laporkan kayak Facebook aja biar ditindak oleh pihak FB kalau ini berita palsu. Nah jadi di video ini saya akan lanjut ke Instagram teman-teman. Jadi ini ada di Instagramnya Asli Surabaya, Instagram Asli Surabaya, dan mari kita lihat teman-teman. Allah, Sido Sermo Surabaya ya Allah, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbanal Quddus, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahu Akbar. Nah jadi teman-teman, ini sedang menyamakan ya antara video amatir dari Guam dan video grup WhatsApp. Nah, yang saya tangkap dari video tadi adalah kedua video ini memang sama, dari mungkin meteor ya, sebut aja meteor dari atas yang ke bawah. Tapi kita bisa lihat teman-teman bahwa di dua video tadi itu memperlihatkan bahwa memang dari atas turun ke bawah. Tapi kita telusuri ya. Nah ini jatuh dari bawah. Yang sebelah kiri amatir dari Guam yang putih, sama yang video grup dari WhatsApp pun ini sangatlah berbeda dari awan, dari jatuhnya ya. Nah awannya aja udah berbeda, panjangnya juga. Yang lebih terlihat jelas malah awan. Entahlah, kalau menurut saya ini adalah berita hoax. Dan dari ini kita lanjut yang dari kata-kata ini, Surabaya ya Allah, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Subhanal Quddus, Rabbana. Nah jadi teman-teman, kata-kata ini kemarin sempat viral. Ada seorang ustadz yang menyebar video di YouTube itu tentang adanya dukun. Diprediksi ada
15 Ramadan dan mana nggak ada kan. Dan saya akan mencoba jelaskan tentang dukun ini. Mungkin teman-teman nggak tahu, saya kemarin lihat di YouTube Al-Baja TV, Buya Yahya, beliau juga guru saya, dan setiap pembahasan beliau itu sangatlah adem teman-teman di hati, dan beliau menyampaikan secara memang hati-hati dan adem banget, bisa tersampaikan ke orang lain. Dan ini pembahasan tadi tentang dukun dan doa tadi di YouTube. Mari kita lihat. Kuncilah pintu rumah kalian serta tutuplah diri kalian dan selimutilah diri kalian serta tutup telinga kalian. Dan apabila terdengar suara dahsyat, maka bersujudlah kalian seraya berzikir dengan menyebutkan Subhanal Quddus, Subhanal Quddus. Dan begitulah isi hadis ini. Dan apakah ini termasuk hadis sahih atau tidak? Dan bagaimana cara kita menanggapi hadis tersebut, Buya? Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf dan mohon untuk penjelasannya, Buya. Bismillah. Berbanyaklah sujud dan berzikir tanpa harus menunggu dentuman tersebut, tanpa harus menunggu suara. Karena kematian bisa datang tidak harus pertengahan Ramadan, bisa esok hari. Kita lebih perlu adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita, kebaikan kita. Bahkan ada orang bicara tentang kiamat, dan kiamat akan tiba. Akan tiba, ada kiamat pribadi, ada kok. Kematian kita meninggalkan dunia, sudah tidak ada artinya dunia ini. Itu yang kita persiapkan, lebih penting lagi, tanpa harus menunggu dentuman tersebut, tanpa harus menunggu suara tersebut. Hari ini bulan Ramadan, ayo kita tingkatkan ibadah. Baik, adapun masalah riwayat seperti itu banyak sesaat disebut dengan kalimat naz'ah, faz'ah, ada nafkhah faz'ah, ada sautun, ada dujjah, atau macam-macam riwayat. Tapi dari riwayat yang banyak ini, dari riwayat yang banyak tentang suara pertengahan Ramadan, yang pertama kata suaranya Jibril, yang kedua adalah suaranya setan, macam-macam riwayat banyak ini. Sesaat dari Abu Hurairah ada, dari Abdullah bin Mas'ud ada, dari banyak riwayat ulama hadis, ahli hadis yang bisa menghukuminya, termasuk Imam As-Suyuti dalam Al-La'alil Masnu'ati tentang hadis maudhu'ah, mengatakan ini adalah termasuk riwayat palsu yang nggak boleh dibawa. Bukan, kalau takut kepada Allah setiap saat hendaknya. Maka kami lebih menghimbau bahwasanya tidak sebaiknya, kalaupun mungkin ada yang mentaskhih mengatakan hadis itu benar, tapi begitulah yang kami ketahui adalah dari Imam As-Suyuti, boleh pakar juga Al-Hafidz Suyuti, dan juga bagaimana Ibnu Jauzi dengan mawdu'atnya, dan masih yang lainnya banyak. Maka tidak usah membawa hadis-hadis yang semacam itu untuk kita hadirkan. Kalaupun hadis itu benar, kita tidak tahu kapan itu datangnya. Dulu pertanyaan tentang tukhon juga. Kalau hadis itu benar, kita tidak tahu apakah kapan tibanya Ramadan yang akan datang. Nah, jadi teman-teman, Buya menanggapi dengan sangat baik, dan perkataan beliau tentang hadis palsu setelah saya telusuri ternyata benar teman-teman. Banyak ulama yang mengatakan seperti itu. Dan intinya ketika kita atau siapapun yang mengetahui hal buruk atau apa, kita harus siap. Dalam arti siapnya, kita harus siap dari segi pahala, amal, ibadah kita perbaiki dari sekarang. Karena apa? Manusia yang kita diciptakan untuk hidup pasti suatu saat akan kembali dengan Maha Sang Pencipta. Oke. Nah, lanjut lagi dari pembahasan ini. Jadi kita udah membedah dari Instagram, Facebook, YouTube, dan ini lanjut ke Twitter yang tadi awalnya benar-benar panjang lebar banget aku mengecek ini. Jadi ada di sini teman-teman. Nah, ini atas nama Layo Khoisolio. Jadi dia juga bikin postingan yang hampir sama. Coba kita lihat. Entah ini kapan, saya nggak tahu. Happy birthday, Jay! Happy birthday! What is that, bro? Happy birthday, Jay! What is that? Wait, what is that? What is that? That's a meteor shower, bro. Dan tadi aku melihat juga di Twitter, itu ada di postingannya Twitternya Wahyu. Jadi foto diambil di daerah Wirosari, Purwodadi sekitar jam 1-an dini hari, suara dentuman keras lur. Pada denger nggak? Jadi selain di sini juga masih ada teman-teman. Tadi dari si An, entah ini real atau enggak dentuman. Jadi kalau ini tadi seperti di Instagramnya ini Surabaya. Jadi seperti ini teman-teman.
Allah Muhammadur Rasulullah. Nah, kan ini ada di foto, udah saya screenshot. Jadi setelah saya telusuri di Twitter, nah, jadi nama ini bener-bener udah hilang teman-teman, udah hilang, entah diblokir atau dilaporkan dari teman-teman semua, nggak tahu. Jadi banyak-banyak yang berkomentar ini, jangan sampai aku tahu. Wah nih, coba cek juga di Asli Surabaya. Wah coy, itu video lama diedit lagi. Jadi teman-teman, setelah saya telusuri ke semuanya dan saya menangkap ada di video Instagram Asli Surabaya, ini sangat jelas banget. Mari kita buka. Jadi Allahu Akbar. Nah, jadi teman-teman, menurut saya di video ini adalah dia bikin video yang meteor itu mungkin udah lama banget. Yang saya tahu dari resolusi video yang udah menurun. Terus kalau suara lebih ke dubbing. Jadi dubbing itu suara perekam suara video lain, tapi suara juga lain. Kita begini. Itu bisa dan sangat settingan. Dan dari BMKG di Google, saya juga melihat bahwa BMKG belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait fenomena suara dentuman ini. Kalau dari meteorologi, kumpulan awan dari tengah malam sampai sahur cuman di sekitaran pesisir selatan awan-awan petirnya. Sementara dari geofisika tidak terpantau adanya aktivitas seismik. Jadi jawaban sementara belum bisa mengkonfirmasi suara dentuman yang sebenarnya. Dan dari sini juga saya juga nggak tahu dan nggak mau sok tahu. Tapi kalau menurut saya itu adalah video hoax yang dari video yang udah lama tapi diedit lagi. Dan apakah ini perkataan Ustaz yang mungkin sering bikin konten tentang kiamat-kiamat seperti dukun kemarin tapi nggak terjadi di 15 Ramadan, terus mungkin menyebar berita ini temennya banyak, saya juga nggak tahu. Tapi yang terpenting teman-teman, di sini kita ya siap aja ketika memang ada musibah yang terjadi. Mari kita siapkan amal ibadah kita, pahala kita. Jadi intinya kita mah hidup berbuat baik aja kepada sesama. Dan buat para netizen, buat teman-teman semua, ketika mengetahui info yang memang kalian sangat tidak tahu banget dari mana-mananya dan apakah ini berita memang fakta atau tidak, ya udah kalian diem aja. Pasti ada kok pihak tanggung jawab yang akan memberi info ini fakta atau tidak. Jadi teman-teman ya, ketika ada hal seperti ini tidak usah ikut campur tangan. Karena apa? Yaitu saya resah dan geramnya dari sini teman-teman. Dentuman dari langit tapi hancurnya di medsos. Dan ini sudah saya telusuri dari beberapa hal-hal lainnya, ternyata memang iya. Jadi di era sekarang yang memang media berkembang, itu malah banyak media yang meluangkan hal-hal kayak gini, mungkin berita begini untuk diupload. Oke lah bagi mereka yang memang menginformasikan bahwa oh ini fakta, tapi ketika tidak, oh. Jadi teman-teman di sini ya saya mohon banget ketika memang ada info seperti ini, kalian tahan dulu, jangan usah ikut campur. Karena memang sekarang media sosial telah berkembang dan gampang banget orang-orang itu pada bikin hal-hal yang mungkin demi dirinya sendiri, bahkan viral atau pansos atau apa. Dan udahlah, pembahasan dari sini kita tunggu aja teman-teman. Dan pesan saya teman-teman, ketika kalian mendengar suatu kabar, berita atau apapun itu yang tidak kalian ketahui secara detail faktanya, ya udah kalian tunggu aja infonya, pasti ada yang menginformasi. Jadi di pertemuan kita kali ini, di akhir penutupan, aku ada kata-kata mutiara buat teman-teman semua agar lebih baik lagi menjalani hidup. Dari ini kata-kata dari guru saya juga sudah seperti ibu saya sendiri, namanya Umi Mutia. Jadi beliau menuliskan seperti ini: bakat adalah pemberian Tuhan, rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, berterima kasihlah. Kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka berhati-hatilah. Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini sampai selesai. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.